Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Alkaf dengan NIM H051201021 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Non-Parametric Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan Splint Truncated pada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pokok bahasan pada presentasi ini yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pengangguran masih merupakan suatu masalah yang krusial terjadi di Indonesia. Pengangguran menjadi masalah yang sangat rumit karena sangat mempengaruhi faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, di saat yang bersamaan juga sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja mencapai 142,72 juta orang, dan jumlah pengangguran mencapai angka 8,42 juta orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masalah pengangguran masih belum terselesaikan. Salah satu alat untuk mengukur tingkat pengangguran di Indonesia adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Dalam hal ini, untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel prediktor terhadap variabel respon. Bentuk analisis regresi yang paling sederhana adalah regresi linear. Dalam regresi linear, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, salah satunya adalah asumsi kehomogenan ragam. Akan tetapi, asumsi kehomogenan ragam akan sulit diperoleh pada saat data yang digunakan merupakan data spasial karena adanya unsur pengaruh perbedaan lokasi. Sehingga pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan analisis spasial. Salah satu metode yang digunakan pada asumsi keheterogenan ragam adalah metode Geographically Weighted Regression. Geographically Weighted Regression atau GWR merupakan salah satu pemodelan regresi spasial dengan pendekatan titik. GWR merupakan metode yang tepat untuk membentuk suatu analisis regresi yang bersifat lokal pada setiap lokasi, karena dilakukan pembobotan berdasarkan posisi suatu lokasi terhadap lokasi lainnya. Model yang dihasilkan akan bervariasi karena adanya efek keragaman spasial. Dalam perkembangannya, penelitian-penelitian pada metode GWR dilakukan pada kasus di mana pola hubungan antar variabel diketahui. Akan tetapi, pada kenyataannya, seringkali ditemukan kasus di mana pola hubungan antar variabel tidak beraturan, sehingga sulit untuk menaksir kurva regresinya. Oleh karena itu, masalah dapat diselesaikan dengan pendekatan regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan metode analisis regresi yang digunakan pada saat pola hubungan antar variabel dan kurva regresi tidak mengikuti pola tertentu. Berbeda dengan regresi parametrik, yang sejak awal diketahui bentuk kurva regresinya seperti linear, kuadratik, kubik, eksponensial, dan lain-lain. Regresi non-parametrik bersifat fleksibel karena model yang akan menentukan sendiri kurva regresinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan untuk mengestimasi kurva regresinya. Salah satu metode dalam regresi non-parametrik yang dapat digunakan adalah metode Splint Truncated. Splint Truncated merupakan estimator dalam regresi non-parametrik yang digunakan saat pola data yang berubah-ubah pada subinterval tertentu. Metode Splint Truncated memiliki keunggulan berupa kurva regresi yang fleksibel dan lebih sederhana secara matematis. Pada awalnya, penggunaan regresi non-parametrik hanya digunakan pada kasus yang tidak memperhatikan adanya perbedaan karakteristik lingkungan yang dapat menyebabkan adanya variasi pada data. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pengembangan bidang regresi non-parametrik dan regresi spasial yang menghasilkan metode non-parametric Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Splint Truncated. Akan tetapi, selain perbedaan karena faktor geografis, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang mengindikasikan adanya efek temporal pada data. Oleh karena itu, metode GWR dengan pendekatan Splint Truncated menjadi kurang tepat untuk digunakan pada saat data mengandung efek spasial sekaligus temporal di saat yang bersamaan. Sehingga digunakan metode Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan Splint Truncated untuk memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang pertama, Rivaldi pada tahun 2022 melakukan
pemodelan geographically weighted regression dengan pendekatan spline truncated pada kasus balita gizi kurang di Provinsi Sulawesi Selatan. Model yang telah terbentuk memiliki nilai koefisien determinansi sebesar 0,9951 atau sebesar 99,51%, yang berarti bahwa variabel-variabel prediktor yang digunakan dapat menjelaskan variabel balita gizi kurang di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 99,51%. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Serena dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Aplikasi Pendekatan Spline Truncated dalam Model GWR pada Pencemaran Daerah Aliran Sungai Mahakam. Nilai S-square yang didapatkan adalah 0,99947, yang artinya bahwa variabel-variabel prediktor yang digunakan dapat menjelaskan tingkat pH sebesar 99,947%. Selain itu, juga diperoleh nilai root mean square error atau RMSE sebesar 0,00134. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saputri dan kawan-kawan pada tahun 2023, di mana diperoleh hasil bahwa terdapat efek spasial pada data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, serta memperoleh model yang memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 83,45%. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama, bagaimana hasil estimasi model non-parametric geographically and temporally weighted regression dengan pendekatan spline truncated. Yang kedua, bagaimana pemodelan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode non-parametric geographically and temporally weighted regression dengan pendekatan spline truncated. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, orde polinomial yang diterapkan pada model regresi non-parametrik adalah linear. Yang kedua, penentuan titik node optimum menggunakan metode generalized cross validation. Yang ketiga, pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai cross validation dengan menggunakan matriks pembobot fixed kernel. Yang keempat, metode estimasi parameter yang digunakan adalah maximum likelihood weighted estimation. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, memperoleh hasil estimasi model non-parametric geographically and temporally weighted regression dengan pendekatan spline truncated. Yang kedua, memperoleh model tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode non-parametric geographically and temporally weighted regression dengan pendekatan spline truncated. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama bagi peneliti, menambah wawasan terkait pemodelan non-parametric geographically and temporally weighted regression dengan pendekatan spline truncated serta memperoleh informasi terkait penerapan metode pada kasus tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi pemerintah, yaitu menjadi suatu acuan dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Beberapa hal yang dibahas pada tinjauan pustaka adalah yang pertama tingkat pengangguran terbuka, yang kedua regresi linear berganda, yang ketiga regresi spline truncated, selanjutnya analisis data spasial, uji heterogenitas spasial dan temporal, geographically and temporally weighted regression, jarak spasio-temporal, matriks pembobot, non-parametric geographically weighted regression, pengujian kesesuaian model, dan yang terakhir pengujian signifikansi parameter. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sampai 2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Unit observasi pada penelitian ini merupakan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Adapun variabel pada penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel respon, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua adalah variabel prediktor, yaitu indeks pembangunan manusia, angka partisipasi murni, jumlah penduduk miskin, dan produk domestik regional bruto. Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir yang tertera pada layar. Adapun daftar pustaka pada penelitian ini dapat dilihat pada layar. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.